Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Dan ingat untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anakku sekalian, di materi kita hari ini, pembelajaran kelima, kita akan membahas mengenai gerhana bulan dan gerakan bulan. Nah, ya, di sini dari akibat perputaran bumi yang mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi akan menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, lalu apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimanakah posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Nah, semoga dengan penjelasan ini sedikit menambah wawasan kalian mengenai materi kita tentang gerhana bulan. Nah, di sini Pak Guru akan fokuskan dulu untuk gerhana bulan ya. Nah, baik, kita langsung lanjut. Jadi gerhana bulan. Nah, anak-anakku, apakah pernah kalian melihat gerhana bulan? Nah, kalau pernah, kapan kalian dapat melihatnya? Nah, jadi yang namanya gerhana bulan itu hanya mungkin terjadi pada malam hari, tentu saja, yaitu salah satu ketika dalam keadaan bulan purnama. Nah, gerhana bulan ini akan terjadi ketika kedudukan bulan, kemudian bumi dan matahari akan membentuk satu garis lurus, sehingga kedudukan bumi akan berada di antara bulan dan matahari. Jadi bumi berada di tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini coba kalian perhatikan pada gambar, di sini ada matahari. Nah, maksudnya di sini garisnya adalah, anggap saja ini garis cahaya seperti itu. Nah, kemudian bumi berada di tengah, sehingga bagian hitam ini disebut umbra, dan bagian yang sini sebenarnya di sini juga agak hitam tapi tidak sehitam ini. Itu daerahnya namanya penumbra. Nah, sehingga ketika bulan masuk ke dalam sini, berada dalam posisi ini, maka terjadi yang namanya gerhana bulan. Nah, untuk gerhana bulan yang di dalam sini, daerah tepat di tengah ini, berarti gerhana bulan total. Kemudian bagian umbra di sini, nah itu gerhana bulan sebagian. Nah, seperti itu. Nah, jadi gerhana bulan itu merupakan suatu peristiwa yang dimana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi akan menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Jadi kalau dia sebagian berarti gerhana bulan sebagian, kalau keseluruhan berarti gerhana bulan total. Nah, untuk garis lurusnya seperti pada gambar yang sebelumnya, di mana proses terjadinya gerhana bulan ini akan dimulai ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis lurus yang sama. Nah, akibatnya sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Nah, seperti ini gambarnya. Inilah tadi garis-garis yang putih ini yang dimaksud ya. Nah, ini maksudnya ini garisnya enggak seperti ini ya. Ini namanya garis hayal saja. Nah, kita lanjut. Nah, gerhana bulan ini akan terjadi pada saat bumi berada di antara matahari dan bulan dalam posisi sejajar seperti yang Pak Guru jelaskan. Nah, sehingga bumi akan menghalangi sinar matahari, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Nah, proses terjadinya ini bisa jadi lebih lama dibandingkan dengan gerhana bulan matahari ya maksudnya. Meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini akan Pak Guru jelaskan seperti ini. Nah, jadi mula-mula yang pertama, ketika bulan yang bersinar terang itu akan sedikit demi sedikit tertutupi oleh bayangan hitam. Mungkin gambarnya Pak Guru akan tampilkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga bayangan hitam tersebutlah yang dimaksud itu adalah sebenarnya bayangan bumi. Kemudian yang kedua, setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat tadi akan tertutupi semakin banyak. Nah, sehingga bulan hanya terlihat sebagian, dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Sabit ya. Ini seperti yang Pak Guru perlihatkan. Nah, jadi awalnya mungkin hanya di sekitar sini, kemudian sudah mulai ke tengah. Nah, ini sudah hampir setengah bagian bulan ya, sudah tertutupi oleh bayangan bumi. Nah, setelah bulan menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang, sehingga menghilang ini karena tertutupi oleh bayangan bumi ya. Nah, saat inilah kita mulai tidak dapat melihat bulan. Bulan itu seakan-akan seperti menghilang. Nah,
Yang keempat, setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, nah, kemudian kita akan menyaksikan bulan akan kembali muncul dari arah yang pertama kali dia menghilang. Jadi munculnya bulan ini mulai dari bulan sabit, kemudian lama-kelamaan terlihat setengah, akhirnya menjadi utuh seperti tampak semula. Nah, prosesnya itu mulai dari sini menghitam, kemudian nanti setengah seperti ini, nanti lama-lama di sini akan sudah semakin banyak, jadi kayak seperti bulan sabit, kemudian nanti tertutupi semua. Setelah itu nanti bagian yang pertama kali yang hitam di sini itu nanti akan menjadi terang seperti bulan sabit juga, kemudian nanti setengahnya, jadi nanti akan bergantian. Jadi ini yang menjadi terang, sedangkan di sini daerah gelap. Kemudian nanti akan menyabit seperti bulan bungkuk. Kemudian akhirnya bulan akan kembali terang. Baik, nah itu tadi tentang gerhana bulan. Sekarang Pak Guru akan jelaskan mengenai gerakan bulan. Jadi jenis gerakan bulan dan akibatnya. Yang pertama itu ada namanya rotasi bulan. Jadi sama seperti bumi dan planet lain, bulan juga berputar pada porosnya, ya, atau berotasi. Jadi waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Nah, dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan itu sama dengan periode revolusinya. Nah, hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Kemudian yang B, revolusi bulan mengelilingi bumi. Nah, selain berputar pada porosnya, maksudnya Pak Guru, bulan juga akan bergerak mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Akibatnya, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Nah, perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan. Fase bulan ini akan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Kemudian terakhir yaitu revolusi bulan mengelilingi matahari. Nah, ternyata selain mengelilingi bumi, itu sekalian juga hitungannya untuk mengelilingi matahari, ya. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengiringi bumi, maka secara otomatis ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, ya, bulan juga ternyata itu melakukan hal yang sama. Di mana waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi matahari itu sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam waktu setahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Sehingga hal inilah yang menjadi cikal bakal menyebabkan adanya 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Nah, manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik itu dari gerak rotasi ataupun revolusi. Akibat-akibatnya, yang pertama kita rangkum lagi. Yang pertama adanya fase-fase bulan, ya, mulai dari bulan baru, bulan sabit, kemudian bulan setengah, bulan bungkuk, kemudian bulan purnama, kemudian berbalik lagi menjadi bulan kembali ke bungkuk, kemudian setengah, sabit, dan akhirnya kembali ke bulan baru. Kemudian yang kedua terjadinya pasang surut air laut. Nah, kemudian ketiga terjadinya gerhana yang tadi Pak Guru sudah sebutkan. Kemudian yang keempat permukaan bulan yang terlihat dari bumi sepertinya akan selalu sama, ya. Baik, Pak Guru rasa cukup untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini bermanfaat, dan jika segala kebenaran yang Pak Guru sampaikan ini maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan maka itu kekurangan saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Baik, Pak Guru rasa cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.